Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Limuddin, NIM 2204045020113 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah praktek BK belajar yang diampu oleh Ibu Dr. Suciani Latif MPD dan Bapak Fikri Syahril SPD MPD. Pada video kali ini saya mengangkat topik terkait gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, gangguan konsentrasi dalam belajar itu termasuk topik yang up to date atau terkini karena banyaknya peserta didik yang mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar, sehingga hal tersebut menjadi penghambat peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, gangguan konsentrasi dalam belajar itu merupakan hambatan yang dialami oleh individu dalam proses pembelajaran karena individu tersebut terlalu fokus kepada objek yang berada di luar dari proses pembelajaran. Nah, gangguan konsentrasi dalam belajar ini disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, yang dimana faktor eksternalnya dapat bersumber dari luar diri individu, seperti mungkin di sekolah terdapat acara kelas atau kebisingan di luar dari kelas, sehingga hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar di dalam kelas. Nah, dari faktor internalnya sendiri, mungkin siswa tersebut mengalami gangguan kesehatan fisik, jasmani, sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajarannya. Nah, mengapa gangguan konsentrasi dalam belajar ini penting untuk dibahas? Karena gangguan konsentrasi dalam belajar ini merupakan masalah yang penting yang dialami oleh banyak siswa dalam proses pembelajaran karena sangat mengganggu proses pembelajaran siswa, sehingga gangguan konsentrasi belajar ini penting dibahas agar siswa dapat mengetahui apa sih sebenarnya gangguan konsentrasi belajar itu, penyebabnya karena apa, dan juga bagaimana cara kita untuk mengatasi gangguan konsentrasi belajar tersebut. Maka dari itu saya mengangkat topik gangguan konsentrasi dalam belajar ini karena memiliki banyak manfaat bagi peserta didik tentunya dalam proses pembelajarannya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam pemberian layanan klasikal terkait topik gangguan konsentrasi dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian, kembali lagi bertemu dengan Ibu hari ini untuk kembali memberikan layanan klasikal kepada kalian semua. Nah, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Galau? Oh, ternyata ada yang lagi galau di kelas ini. Tetapi walaupun lagi galau, harus tetap semangat dalam mengikuti proses layanan ya hari ini. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan layanan kita pada hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum itu Ibu juga akan absen terlebih dahulu. Oke, yang dulu ya, Ibu siapkan absennya dulu. Oke, yang pertama Aan Rizky Fahmi, Andi Syahrul, Ania Ashari, Alia Nurhidayah Hamzah, Fatima Az-Zahra, Fatriawati, Insyiro Rasikha Burhan, Lira Sulfiani Syamsia, Nur Wulandari, Nurul Habibah, Nurul Alia, Putri Aulia Osman Syah, Rafli Ramadan, Safa Kamila,
Salsabila Nadia Saputri, Ulfia Syahrani Saharuddin. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir hari ini. Sudah semangat sekali tentunya untuk mengikuti layanan. Oke. Jadi langsung saja kita mulai. Adapun topik layanan yang akan Ibu berikan pada hari ini yaitu terkait dengan gangguan konsentrasi dalam belajar. Gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, adapun tujuan dari topik yang akan Ibu berikan atau tujuan dari layanan ini yaitu yang pertama, peserta didik itu mampu mengenali kesulitan atau gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan dampak dari gangguan konsentrasi belajar tersebut. Yang ketiga, peserta didik itu mampu mengubah perilaku gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, adapun manfaatnya yang kalian dapatkan yaitu bagaimana kalian dapat mengenali gangguan konsentrasi belajar yang kalian alami, bagaimana menyadari gangguan konsentrasi belajar itu ternyata dapat mengganggu proses pembelajaran atau berdampak pada proses pembelajaran, dan bagaimana kalian dapat membangun kebiasaan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, oke. Selanjutnya yaitu pada tahapan ini, pada kegiatan layanan hari ini yaitu Ibu menggunakan metode ceramah dan juga brainstorming. Jadi diharapkan kepada anak-anakku sekalian untuk terlibat aktif dalam kegiatan layanan hari ini. Dan juga di awal Ibu akan menjelaskan sedikit ya pengantar atau memberikan pengantar terkait topik yang akan diberikan. Terus Ibu juga akan menyampaikan terkait kesepakatan waktu proses layanan ini berjalan. Terus nanti akan ada ice breaking. Bagaimana juga Ibu menanyakan kesiapan kepada anak-anakku sekalian dalam mengikuti layanan hari ini. Nah, itu tahapan awalnya. Di tahapan intinya, Ibu akan menayangkan slide PowerPoint. Ibu juga akan menjelaskan terkait materi yang telah Ibu susun dalam PowerPoint. Anak-anakku diharapkan untuk menyimak, dan juga Ibu akan melakukan brainstorming mengenai topik yang telah Ibu jelaskan, dan diharapkan anak-anakku sekalian untuk menyampaikan atau merespon ya, ataupun bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan. Lalu Ibu akan meminta perwakilan anak-anakku sekalian untuk menceritakan pengalamannya dalam mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Anak-anakku sekalian menceritakan, lalu Ibu akan mengapresiasi dan menyimpulkan apa yang telah anak-anakku sampaikan. Lalu Ibu terakhir akan membagikan LKPD yang akan anak-anakku isi. Nah, di tahapan itu Ibu akan menyampaikan kesimpulan terkait kegiatan layanan kita pada hari ini, dan Ibu akan menyampaikan terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena sudah mengikuti layanan dengan baik. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Kalau begitu, oh iya lupa. Terakhir Ibu akan melakukan refleksi dan juga memberikan kata-kata motivasi kepada anak-anakku sekalian, dan juga Ibu akan terakhir menutup dengan meminta kembali kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke. Nah, kalau sudah jelas, langsung saja kita masuk di tahapan pertama tadi. Oke, jadi anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan pengantar terlebih dahulu terkait topik kita pada hari ini. Nah, topik kita pada hari ini yaitu terkait dengan gangguan konsentrasi dalam belajar. Kalau kita
berbicara masalah gangguan, itu bisa kita katakan juga dengan hambatan. Jadi gangguan konsentrasi dalam belajar itu merupakan hambatan yang dialami oleh individu dalam proses pembelajarannya, yang dimana individu tersebut mungkin ya fokusnya pada satu objek, yang dimana objek tersebut sebagai pengganggu atau sebagai penghambat dalam proses pembelajaran. Nah, gangguan konsentrasi belajar ini juga dapat disebabkan dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk lebih lanjutnya akan kita bahas nanti di tayangan PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesepakatan waktu kepada anak-anakku sekalian bahwa proses layanan ini itu berlangsung selama 1 kali 45 menit. Bagaimana anak-anakku sekalian? Oke, setuju ya? Oke. Nah, selanjutnya yaitu ice breaking. Jadi ice breaking yang Ibu berikan ini yaitu lakukan apa yang Ibu katakan dan jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Paham ya? Jadi contohnya ya seperti ini. Misalnya Ibu bilang pegang mata, lalu Ibu pegangnya hidung. Kalian harus pegangnya yang apa yang Ibu katakan, yaitu mata, bukan apa yang Ibu lakukan ya. Tadi kan Ibu pegang hidung. Jadi anak-anakku sekalian tidak boleh pegang hidung, tapi pegangnya mata. Oke? Nah, ini dapat melatih juga konsentrasinya anak-anakku sekalian. Oke, bisa dimulai? Bisa ya? Oke. Oke, siap. Oke. Coba pegang telinga. Ada yang salah? Oke, terpantau masih konsentrasi ya semuanya. Oke. Pegang pipi. Oke. Pegang dahi. Oke. Pegang alis. Ada yang salah? Nah, itu merupakan dia tidak berkonsentrasi ya. Karena Ibu perhatikan tadi Rafli ini memang lagi fokus di luar. Mungkin tadi ada teman yang kebetulan lewat, dia perhatikan. Oke, kita coba sekali lagi ya. Pegang mata. Oke. Selanjutnya silahkan lakukan apa yang Ibu lakukan dan jangan lakukan apa yang Ibu katakan. Bisa? Oke, ini kebalikannya tadi. Jadi misalnya Ibu bilang pegang mata, Ibu pegangnya pipi. Kalian harus pegang pipi, jangan pegang mata. Oke, jadi lakukan apa yang Ibu lakukan, jangan lakukan apa yang Ibu katakan. Pegang hidung. Ada yang salah? Oke, masih aman ya. Coba kita coba lagi. Pegang telinga. Oke, terakhir ya. Kalau ada yang salah ini ada hukumannya. Pegang hidung. Oke, sepertinya semuanya berkonsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, saya lihat tadi anak-anakku sekalian sudah berkonsentrasi semua. Bagaimana? Sudah siap mengikuti kegiatan layanan pada hari ini? Siap dong. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan menayangkan slide PowerPoint. Oke. Nah, ini gangguan konsentrasi dalam belajar. Jadi yang pertama yaitu terkait pengertian dari gangguan konsentrasi dalam belajar. Sebelum kita mengetahui apa itu gangguan konsentrasi dalam belajar, kita perlu ketahui dulu bahwa konsentrasi itu apa. Nah, konsentrasi itu merupakan ini bagian dari aspek psikologis individu
yang orang lain itu sulit untuk ketahui. Nah, kalau konsentrasi belajar itu merupakan hal yang sulit diatasi oleh siswa, atau konsentrasi belajar itu adalah mengerahkan segala pikiran dan perbuatan sehingga individu itu seringkali mengalami berbagai macam gangguan yang berasal dari internalnya. Nah, apa sih gangguan konsentrasi itu? Gangguan konsentrasi itu merupakan hambatan yang dialami oleh individu untuk memusatkan fokus perhatian pada suatu objek tertentu. Nah, gangguan konsentrasi ini meliputi kesulitan dalam mempertahankan perhatian selama proses pembelajaran berlangsung, atau bisa dikatakan mudah teralihkan oleh pikiran atau stimulus eksternal, dan kesulitan dalam memproses informasi dengan lebih baik. Nah, gangguan konsentrasi belajar ini juga dapat dikatakan sebagai problematik yang tidak jarang ya ditemukan, sehingga memang sangat penting untuk kita bahas. Nah, adapun aspek-aspek dalam gangguan konsentrasi belajar ini, yaitu yang pertama, pemusatan pemikiran, yaitu keadaan belajar yang membutuhkan ketenangan, kenyamanan, perhatian dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada rasa khawatir, yaitu perasaan yang tidak tenang. Yang ketiga, perasaan tertekan atau perasaan individu yang berasal dari eksternalnya. Yang kedua, yaitu apa sih faktor penyebab sehingga terjadi gangguan konsentrasi dalam belajar? Nah, pada dasarnya perlu diketahui bahwa pada dasarnya individu itu tidak akan dapat berkonsentrasi apabila berada dalam keadaan yang terlalu menegangkan atau berada dalam sebuah tekanan. Nah, tentu hal itu dapat mengundang terjadinya gangguan konsentrasi dalam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi dalam belajar, yaitu diantaranya adalah motivasi yang diperoleh atau keinginan atau ketertarikan terhadap sesuatu itu kurang. Nah, yang kedua, adanya situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Yang ketiga, keadaan fisik atau psikis, emosional, dan juga pengalamannya itu sedang tidak baik-baik saja. Yang keempat, tingkat kecerdasannya itu menurun. Kelima, lingkungan sekitarnya mengganggu. Yang keenam, lemahnya minat dan motivasi pada proses pembelajaran. Nah, gangguan konsentrasi belajar yang dialami oleh siswa yang sering terjadi di sekolah itu bisa dikatakan juga salah satu penyebabnya adalah karena gaya belajar yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan atau tidak mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga siswa tersebut merasa tidak cocok dengan gaya belajar yang diberikan oleh guru tersebut. Itu juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab dari gangguan konsentrasi yang dialami oleh siswa. Nah, selain itu juga terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal yang dapat menyebabkan siswa tersebut mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, faktor internalnya yaitu yang pertama, daya ingat siswa itu rendah, terganggunya alat-alat indera, terus minatnya, emosinya, atau motivasinya itu rendah, sikap dan perilakunya sedang ada gangguan, mungkin juga rasa percaya dirinya juga kurang, terus sedang mengalami gangguan kesehatan. Itu semua merupakan faktor internal yang dapat menyebabkan siswa itu mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, adapun faktor eksternalnya yaitu faktor keluarga, mungkin lagi ada masalah keluarganya yang sangat dipikir sehingga dia konsentrasinya itu terbagi, fokusnya itu terbagi. Terus juga mungkin faktor sekolah. Faktor sekolah maksudnya mungkin dari gurunya yang tidak memberikan atau tidak menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, atau lagi ada acara di sekolah. Misalnya kan sering itu ya, proses pembelajaran sedang berlangsung lalu di luar kelas itu ada acara, mungkin ada acara pentas seni atau ada acara
acara lainnya yang menyebabkan kebisingan sehingga siswa tersebut fokusnya terbagi. Mungkin juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu tidak memadai sehingga itu juga dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Itu merupakan faktor-faktor eksternal. Terus selain itu juga gangguan konsentrasi belajar itu didukung dengan didukung karena lemahnya minat dan motivasi pada pembelajaran, timbulnya perasaan negatif, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan, dan juga gangguan kesehatan jasmani. Itu beberapa gangguan konsentrasi dalam belajar, faktor-faktornya ya, gangguan konsentrasi dalam belajar sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami gangguan konsentrasi. Ada banyak ya faktor-faktornya tadi yang ibu sebutkan. Nah, mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang ingin ditanyakan, atau menurut anak-anakku sekalian mungkin ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dalam belajar, ataukah yang faktor-faktor yang disebutkan tadi menurut anak-anakku bilang, Bu, itu enggak masuk dalam mengganggu konsentrasi dalam belajar, ataukah anak-anakku sepakat dengan apa yang disampaikan tadi? Silahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, silahkan Saudara Rafli. Oh, iya betul. Jadi menurut Rafli itu salah satu faktor penyebab dari gangguan konsentrasi belajar itu adalah dimana di seusia kalian ini kan mungkin ada yang sedang galau-galaunya seperti tadi ya, siapa Ania lagi galau-galaunya, terus itu juga mengganggu konsentrasi dalam belajar. Itu merupakan faktor eksternal ya, karena adanya gangguan dalam faktor internal ya, karena emosionalnya lagi tidak baik-baik saja sehingga menyebabkan juga gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, yang disebutkan juga tadi sama Rafli bahwa mungkin kebetulan temannya lagi lewat atau gebetannya lagi lewat dalam proses pembelajaran, itu juga mengganggu fokusnya. Oke, terima kasih Rafli. Ada yang lain? Ya, silahkan Syahrani. Nah, jadi menurut Syahrani itu dia sepakat dengan apa yang ibu sampaikan, karena salah satunya tadi yang faktor lingkungan sekolah ya. Contohnya fasilitas yang tidak memadai. Bisa dilihat dari bangkunya Syahrani ya. Bangkunya tuh goyang-goyang. Itu juga dapat menyebabkan Syahrani akan tidak fokus atau tidak berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi memang apa yang disebutkan tadi itu sangat mendukung dengan kondisinya Syahrani sekarang. Makanya Syahrani mengatakan hal yang demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafli dan Syahrani sudah berpendapat. Nah, oke, selanjutnya bagaimana sih cara kita dalam mengatasi gangguan konsentrasi dalam belajar? Nah, untuk mengatasi gangguan konsentrasi dalam belajar dapat dilakukan dengan kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti proses pembelajaran atau kesiapan belajar. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas belajar, kita harus dalam kondisi yang fresh untuk mengikuti pembelajaran. Nah, terus kita juga harus menyiapkan kondisi fisik kita, emosional kita supaya tidak galau seperti Ania. Menyiapkan kondisi psikis kita bagaimana dapat menerima dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, lingkungan belajar itu harus kondusif ya, karena kalau tidak itu sangat akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa kebisingan mungkin lagi ada acara di sekolah, itu bisa diatasi dengan cara mungkin berkoordinasi dengan pihak sekolah bahwa acara seperti ini dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Mungkin bisa dikasih solusi bahwa pembelajaran diliburkan dulu atau kegiatannya dialihkan ke waktu weekend. Nah, terus menanamkan minat dan motivasi belajar. Bagaimana contohnya begini ya, menanamkan minat. Bagaimana kita lihat bahwa apakah pembelajaran tersebut saya minat.
Kalau tidak minat dengan pembelajarannya, pastikan minat dengan gurunya atau pastikan minat dengan gaya belajarnya. Makanya ketika tidak minat dengan pembelajaran, contoh ya pembelajaran matematika, kan banyak biasa anak-anak yang tidak suka dengan pelajaran matematika ya, karena bosan dengan hitung-hitungan, malas dengan hitung-hitungan, pusing dengan hitung-hitungan. Makanya biasa ini ya, waktu ibu sekolah, ibu tuh sangat tidak suka dengan pembelajaran matematika karena memang sangat pusing dan ibu tidak suka dengan hitung-hitungan. Makanya guru ibu bilang, kalau kamu tidak suka dengan pelajarannya, kamu tidak punya minat dengan pelajarannya, usahakan kamu minat dengan gurunya, minat dengan gaya belajarnya. Ibu coba menerapkan hal tersebut, ibu tumbuhkan minat dengan itu, maka dari itu ibu menjadi suka dengan matematika. Ibu mengikuti pembelajaran matematika karena ibu berusaha untuk menumbuhkan minat. Pun dengan anak-anakku sekalian, kalau kalian tidak mempunyai minat, tidak mempunyai motivasi, tentu akan mengganggu konsentrasi kalian karena fokusnya kalian tuh berada di luar, bukan terhadap pembelajaran yang sedang kalian ikuti. Nah, terus memilih atau ini ya, cari cara belajar yang baik atau yang efektif. Sesuaikan dengan kemampuan kalian, dengan porsinya kalian. Kalian harus cari versi belajar atau versi gaya belajar yang baik, yang sesuai dengan yang kalian mau. Karena begini ya, terkadang ketika ada ketidakselarasan antara keinginan dengan kebutuhan, itu juga akan mengganggu proses pembelajaran. Makanya kita harus mencari keselarasan terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, silakan cari gaya belajar yang kalian sukai agar itu dapat mencegah atau mengatasi gangguan konsentrasi belajar yang akan terjadi nantinya. Oke, terus belajar aktif, artinya anak-anakku sekalian usahakan untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Karena terkadang biasa ya, dulu nih ada teman ibu, dia itu pokoknya kalau pelajaran itu diam-diam terus, dia fokus dengan gadgetnya sehingga dia tidak konsentrasi dalam belajar. Tetapi pernah ya suatu hari dia itu coba untuk melibatkan dirinya secara aktif dalam proses pembelajaran, aktif bertanya, merespon. Itu betul-betul sangat terlihat perubahannya. Artinya bahwa dia itu berusaha untuk melibatkan diri secara aktif sehingga gangguan konsentrasi yang sebelumnya terjadi pada dia itu sudah tidak terjadi lagi karena dia mengusahakan dirinya untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anakku pun demikian boleh mencoba hal seperti itu. Tapi yang paling pertama tadi ibu bilang, tumbuhkan dulu minatnya dan motivasinya ya. Mungkin seperti itu dari cara mengatasinya. Oke, selanjutnya ibu meminta kepada anak-anakku sekalian 2-3 orang untuk menceritakan pengalamannya dalam mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Oke, silakan untuk acungkan tangan. Oke, silakan Insyirah. Oke, sebelumnya ibu sampaikan terima kasih ya kepada Nak Insyirah karena sudah berani dalam berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Jadi tadi Nak Insyirah itu menyampaikan bahwa dia mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar karena pada saat itu pembelajaran matematika ya. Nah, sama dengan ibu, Insyirah tidak suka pelajaran matematika, sehingga Insyirah itu fokusnya terbagi bukan ke pembelajaran, malah fokus kepada teman-temannya yang sedang main basket di luar. Itu pengalamannya Insyirah. Oke, terima kasih Insyirah. Yang kedua, banyak ya pengalaman kalian, ibu tunjuk ya. Boleh saudari Lira, silakan Nak Lira. Oke, terima kasih Nak Lira atas sharingnya. Jadi Nak Lira menyampaikan bahwa pernah Nak Lira mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar karena sedang sakit. Jadi katanya saat itu Nak Lira ke sekolah dalam keadaan sakit karena ada ujian, tapi pas sampai di sekolah ujiannya dibatalkan, tetapi Nak Lira sudah terlanjur berada di dalam kelas sehingga Nak Lira mengikuti proses pembelajaran namun tidak berkonsentrasi karena lagi sakit.
Oke, yang terakhir dari laki-laki mungkin ya Andi Syahrul. Coba Andi Syahrul. Oke, terima kasih untuk Nak Syahrul atas penyampaiannya. Jadi Nak Syahrul ini pengalamannya, dia saat itu sedang putus dengan pacarnya. Lalu dia berangkat ke sekolah dalam keadaan galau. Nah, sehingga pada saat proses pembelajaran Nak Syahrul ini tidak mengikuti dengan baik atau fokusnya terbagi karena emosionalnya sedang tidak teratur dengan baik. Oke. Nah, itu tadi ketiga pengalaman dari teman-teman kalian. Bisa dilihat ya bahwa faktor-faktor yang Ibu sebutkan tadi itu memang sangat betul adanya terjadi pada teman-temannya kalian. Ada tadi yang karena kurangnya minatnya, ada yang karena gangguan kesehatannya, ada yang karena emosionalnya tidak baik ya. Itu semua gangguan-gangguan konsentrasi belajar yang memang sangat mengganggu proses pembelajaran, sehingga seharusnya kalian dapat mengembangkan potensi diri kalian dengan baik, dengan lancar, malah terganggu karena adanya gangguan konsentrasi dalam belajar ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anakku sekalian kerjakan di rumah ya. Ibu akan bagikan kepada ketua kelas. Ini silakan dikerjakan di rumah. Nah, di sini LKPD-nya Ibu meminta kepada kalian untuk menceritakan pengalaman kalian. Lalu Ibu meminta juga setelah kalian ceritakan pengalaman kalian, bagaimana kalian mengatasi gangguan konsentrasi belajar yang kalian alami tersebut. Nanti dikumpulkan di grup kelas saja ya. Jadi LKPD-nya di situ silakan anak-anakku isi, boleh diketik, boleh ditulis, lalu kalian PDF-kan, lalu kirim ke grup kelas yang ada Ibu ya. Oke. Oke, itu LKPD-nya. Ibu akan kirimkan ke ketua kelasnya dulu. Atau Ibu langsung kirim ke grup kelas saja ya. Oke, Ibu akan mengirimkan ke grup kelas, nanti tugasnya juga dikumpulkan di situ. Ibu tunggu malam ini ya tugasnya dikumpulkan. Oke. Oke. Ibu sudah kirimkan. Nah, oke, Ibu sudah kirimkan. Ibu tunggu malam ini ya. Oke, kita sudah berada di penghujung kegiatan layanan. Sebelum kita akhiri, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi, gangguan konsentrasi dalam belajar itu merupakan topik yang sangat penting untuk kita bahas, untuk kita ketahui, agar kita dapat menghindarinya dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa gangguan konsentrasi itu merupakan hambatan yang dialami oleh individu dalam proses pembelajaran. Nah, ketika individu mengalami hambatan tersebut, otomatis perkembangan potensi diri dari individu terganggu atau tidak berjalan sesuai dengan bagaimana semestinya. Maka dari itu penting untuk diketahui bagaimana kita mengatasi gangguan konsentrasi ini, apa saja faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan juga kegiatan layanan hari ini Ibu simpulkan, Ibu melihat anak-anakku sekalian sangat terlibat aktif. Tadi di awal ada yang menyampaikan pendapatnya, bagaimana faktor-faktornya, dan juga tadi ada yang menceritakan pengalamannya. Itu sangat bagus ya, karena terlibat aktif sesuai dengan tekniknya yang Ibu berikan, yaitu brainstorming bagaimana curah pendapat terjadi dalam kegiatan layanan ini. Oke, terus mungkin terakhir Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan layanan kita pada hari ini. Oke, ada yang mau menyampaikan? Oke, mungkin saudari Ania, anak Ania. Oke, silakan Ania. Oke, jadi Ania bilang terima kasih sebelumnya. Ania menyampaikan bahwa kesannya mengikuti kegiatan layanan hari ini tuh sangat senang sekali, karena kebetulan Ania lagi galau, jadi sangat relevan dengan keadaannya Ania.
Jadi pesannya juga dari Ania tadi bahwa mungkin kegiatan-kegiatan layanan berikutnya bisa dibawakan seperti ini, di mana teman-temannya tadi juga terlibat aktif ya dalam kegiatan layanan. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Oke, mungkin dari Salsabila Nadia. Oke, menurutnya Salsa juga sangat senang mengikuti kegiatan layanan hari ini, dimana dia Salsa sangat mendapatkan manfaatnya dari kegiatan layanan yang diberikan hari ini. Jadi yang awalnya tadi Salsa tidak tahu bagaimana faktornya, bagaimana cara mengatasinya, menjadi tahu. Oke, terima kasih kepada anak-anakku sekalian telah mengikuti kegiatan layanan yang Ibu berikan. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih banyak sudah terlibat aktif dalam proses layanan hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian, dan juga anak-anakku sekalian jangan pernah lelah untuk terus belajar, karena kalian akan mendapatkan sendiri hasil dari proses yang sedang kalian lalui. Tidak peduli seberapa kali banyak kalian jatuh, yang penting kalian sudah mau terus mencoba, mau terus berproses itu jauh lebih baik. Oke, terima kasih banyak dari Ibu. Sebelum kita tutup kegiatan layanan hari ini, Ibu meminta tolong lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Oke, terima kasih ketua kelas. Ibu tunggu ya tugasnya malam ini. Terima kasih banyak. Ibu tutup kegiatan layanan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh layanan klasikal yang saya berikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktek BK Belajar. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.